Shalom, salam sehat untuk kita semua dan selamat pagi. Hari ini Mr. Hari akan mengajar materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita supaya kita dikuatkan dan dibekali oleh hikmat daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan sertai kami, pelajaran kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Kita akan masuk di materi kita di semester yang pertama. Tapi pendahuluannya Mister akan memberikan kisi-kisi semester 1, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dan nanti Mister akan memberikan satu renungan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk kisi-kisi semester 1 pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kalian perlu tahu bahwa di mana selama satu semester ada 3 bagian yang kalian nanti pelajari. Materi semester 1 tahun 2021 sampai tahun 2022. Nah, untuk materi ini, 3 bagian ini, bagian pertama adalah orang beriman. Jadi ada 5 bab nanti kita akan belajar. Yang pertama, orang beriman menurut Alkitab. Bab yang kedua, makna hidup beriman kepada Tuhan. Bab ketiga, sikap hidup orang beriman. Bab keempat, peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Dan bab kelima, berperilaku hidup orang beriman. Berarti perilaku hidup orang beriman. Kalian dapat mencatatnya di buku catatan kalian supaya buat catatan materi selama satu semester ini. Lanjut di bagian yang kedua, yaitu pengharapan Kristen. Bagian kedua ini ada 4 bab. Bab ke-6 adalah pengharapan Kristen. Bab yang ke-7, sikap hidup berpengharapan. Bab ke-8 yaitu hubungan iman dan pengharapan. Dan bab ke-9, hidup bergantung kepada Roh Kudus. Jadi di bagian kedua ini ada 4 bab ya. Bab 6, bab 7, 8, dan 9. Lanjut di bagian yang ketiga, yaitu hidup bersyukur. Ada 2 bab di bagian ketiga ini. Bab ke-10 yaitu makna hidup bersyukur. Bab ke-11 yaitu hidupku yang bersyukur. Nah, di kisi-kisi yang perlu kalian perhatikan bahwa materi semester 1 ini ada 3 bagian, yaitu orang beriman, bagian yang kedua pengharapan Kristen, dan bagian yang ketiga hidup yang bersyukur. Lanjut, di dalam materi kelas 8 ini ada yang dinamakan KKM atau kriteria ketuntasan materi. Nah, kriteria ketuntasan materi ini sama dengan mapel semua yang lain, bahwa di kelas 8 ada 2 penilaian, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Yang perlu kalian perhatikan bahwa di dalam nilai pengetahuan dibandingkan nilai KKM kalian waktu kelas 7 berbeda dengan kelas 8. Ada next level, ada perbaikan dan ada kenaikan. Karena kalian sudah naik tingkat, itu tandanya juga di dalam kriteria ketuntasan materi juga ada naik tingkat. Nah, untuk nilai pengetahuan dan keterampilan sama ya. Jadi 0 sampai 72 itu predikatnya D. Untuk 73 sampai 80 yaitu predikatnya C. Untuk 81 sampai 90 yaitu predikatnya B. Untuk 91 sampai 100 itu predikatnya A. Jadi Mister berharap bahwa nilai agama ini harus tuntas dengan nilai predikat B atau A. Jangan sampai nilainya D ataupun C. Yang perlu kalian perhatikan supaya kalian benar-benar fokus belajar, bahwa agama ini bukan sekedar pelajaran begitu saja, tapi yang benar-benar bagian dari ketuntasan nilai wajib ya, mata pelajaran wajib. Jadi kalau agama ini sampai C, biasanya kalian remedi. Atau kalau misalnya di dalam rapotan kenaikan kelas, kalau ada C4 atau 3 pun itu biasanya nggak naik kelas. Nah, jadi jangan sampai nilai agama kalian C atau D.
Tapi jangan takut bahwa Mister juga nggak pelit nilai selagi kalian disiplin di dalam mengerjakan tugas atau mungkin ulangan harian dan sebagainya. Nah, untuk nilai pengetahuan ada 4 poin, yaitu UH atau ulangan harian, dan yang kedua itu tugas ataupun PR, dan yang ketiga yaitu PTS atau penilaian tengah semester, dan yang terakhir adalah PAS atau penilaian akhir semester. Jadi ada 4 poin itu nanti dijumlah. Nah, untuk nilai KKM, nilai keterampilan itu ada 4 poin, yaitu praktik atau praktek, produk, proyek, dan portofolio. Nah, di dalam nilai keterampilan ini Mr. Hari berbeda dengan nilai pengetahuan ya. Kalau nilai pengetahuan itu keempatnya pasti Mr. berikan, baik ulangan harian, tugas atau PR, PTS, dan PAS. Tetapi untuk nilai keterampilan mungkin dari keempat itu salah satunya atau mungkin cuma 2, nilai praktek atau portofolio, atau nilai praktek dan produk dan lain sebagainya, sesuai dengan materinya. Sesuai dengan contoh seperti ini. Misalnya bahan materinya tentang buah roh. Jadi Mister bisa akan memberikan penyampaian kalau buah roh contohnya kasih. Mister berikan tugas dalam waktu seminggu hal praktek tentang melakukan kasih. Jadi di situ ada penilaiannya, nilai prakteknya, entah dengan video atau mungkin Mister bertanya dengan orang tua murid dan lain sebagainya. Apakah kalian sudah mempraktekkan tentang kasih itu? Kalau nilai produk itu seperti misalnya di dalam bentuk teknologi atau seni ya. Jadi kreativitas kalian, misalnya salah satu buah roh tadi kasih, kalian dapat melukiskan atau menggambarkan tentang kasih, atau dengan teknologi atau dengan desain kalian, dengan kehebatan kalian dalam sekarang zamannya handphone dari canggih, kalian dapat membuat kasih itu sebagus mungkin. Jadi tentang buah roh, tentang kasih itu seperti apa, nah itu bagian dari nilai produk. Atau dalam seni atau karya tulis, karya kalian dalam bentuk melukis dan lain sebagainya, itu bagian dari produk. Kalau proyek itu jangka panjang ke depan, misalnya selama 1 semester apakah kalian melakukan kasih ini hanya cuman waktu tugas saja atau selama 1 semester kalian lakukan. Nah, kan ada jangka panjang ke depan, ada waktu periode tertentu. Nah, disitulah Mister dapat menilai. Kalau untuk nilai portofolio itu dalam bentuk deskripsi, misalnya kalian dapat menjabarkan apa itu kasih, apa definisi kasih. Di dalam kekristenan kan kasih ada 4, baik kasih agape, kasih phileo, kasih eros, dan kasih storge. Nah, dari keempat itu kalian dapat menjelaskan kasih agape seperti apa, kasih storge seperti apa. Contoh, itu contoh saja. Itu kan materi kelas 7, kelas 9 atau kelas 7 nanti. Tetapi untuk kalian nanti ya sesuai dengan materi kalian di kelas 8 tadi. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan, baik dari kisi-kisi maupun kriteria ketuntasan materi. Nah, hari ini Mister akan melanjutkan dengan satu kebenaran firman Tuhan atau perenungan kita pada hari ini. Mister beri judul menjadi teladan, yaitu di Mazmur 119 ayat 9 sampai 12. Tapi Mister Hari akan membaca di ayat ke-9 saja. Renungan pada hari ini Mister Hari berjudul menjadi teladan. Ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, jauh dari kejahatan, tahu sopan santun, hidupnya jujur sejak kecil, serius dalam bekerja membantu orang tua ataupun belajar dan takut akan Tuhan. Pasti karakter seperti itu kita inginkan di dalam kehidupan kita. Siapa sih yang gak pengen hidupnya seperti itu atau memiliki karakter seperti itu? Dan bahkan orang tua kita pasti mendambakan memiliki anak atau memiliki anak yang memiliki karakter seperti itu. Nah, menjadi teladan itu bisa relatif ya, mudah atau susah, tetapi itu tergantung di dalam kehidupan kita secara pribadi. Your life, your choice, bahwa hidupmu itu pilihanmu. Saya percaya bahwa ketika kita ada di dalam kehidupan ini, bahwa
Ini yang juga yang Tuhan mau, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, jauh dari kejahatan, tahu sopan santun, hidupnya jujur, bahkan serius dalam bekerja membantu orang tua dan belajar, serta takut akan Tuhan. Ini yang Tuhan mau dan orang tua mau, bahkan semua orang pasti mau memiliki karakter seperti ini. Nah, sesuatu yang mudah buat hidup kita ketika kita mempraktekkan firman Tuhan ini, tetapi sesuatu yang sulit ketika kita ini bertolak belakang dengan firman Tuhan ini, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya cuman menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Satu kebenaran firman Tuhan ini biar menjadi perenungan buat hidup kita ya, menjadi rema dalam hidup kita, bahwa kita ini semasa muda kita takut akan Tuhan, hidup berbakti kepada orang tua dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita berkata seperti itu tandanya kita harus semakin dekat dengan Tuhan, kita harus rajin membaca Alkitab, bahkan atau mendengarkan firman Tuhan apapun itu bentuknya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, banyak waktu, banyak luang. Justru jangan membuat kita menghabiskan waktu dengan game, dengan hal-hal yang mungkin secara biasa saja ya, maksudnya tidak membuat kita makin rasa kecanduan ya, bahkan bukan merasa kita puas, damai, tapi justru membuat kita makin arogan, justru membuat kita makin cuek, nggak mau belajar dan sebagainya. Justru menjadi sesuatu kehidupan kita itu tidak menjadi teladan. Tetapi yang Tuhan mau, kita harus mengerti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bermain game tidak salah. Sekolah yang tinggi, belajar serius sampai S1, S2, S3, bahkan jadi profesor itu juga nggak salah. Tetapi yang menjadi kerinduan Tuhan ketika kita bergaul, menjadi hubungan kita, karakter kita semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang makin ibarat padi, orang yang makin pintar itu makin berisi, makin merunduk. Itu tandanya semakin orang itu banyak tahu, harusnya dia semakin rendah hati. Jangan biarkan justru kita lupa diri dan kita sombong. Nah, kekayaan pun sudah terbukti tidak menjadi jaminan bahwa seorang akan berbahagia, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Baik kaya maupun miskin semua kena, baik kondisi sehat maupun sakit semua kena tetepan masa COVID-19 ini. Tetapi yang Tuhan mau ketika kita harusnya jadi perenungan buat hidup kita, apa sih? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa pandemi ini terjadi dalam kehidupan kita? Pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Alkitab sudah berkata jelas ya. Jadi jauh lebih penting adalah bertumbuh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di masa pandemi seperti ini sebenarnya bagian dari ujian. Apakah kita justru semakin serius belajar atau kita semakin malas? Jadi masa pandemi seperti ini justru membuat kita semakin giat belajar, suka membantu orang tua, membangun hubungan dekat dengan Tuhan, atau justru kita makin malas, mulai belajar malas-malasan, tidak membantu orang tua, bahkan sama Tuhan, hubungan sama Tuhan mulai mundur. Nah, ini menjadi pertanyaan, menjadi perenungan buat hidup kita. Tetapi pesan firman Tuhan pada hari ini, dengan apakah seorang muda, kalau semasa muda kita itu kuat, rohani kita kuat, hidup kita bagus, saya percaya masa tua kalian tinggal menuai. Ibarat padi, ketika benih itu ditabur, tidak semerta-merta langsung dia ketika petani itu menabur, itu bukan menabur pohon padi, tetapi dia menabur benih. Itu tandanya dari kecil ketika dia belajar menabur, disiram, dipupuk dan lain sebagainya, dirawat, saya percaya dia tumbuhnya akan sesuatu yang baik. Begitu juga dengan hidup kita. Jangan tunggu nanti tua baru kita bertobat. Jangan tunggu nanti seperti sudah ibaratnya sudah besar baru kita bertobat. Itu salah. Harusnya semasa muda itu yang menjaga kelakuan kita bersih, supaya kita hidupnya benar dan semakin benar dan diberkati Tuhan. Nah, Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama, di dalam perkataanmu. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Kalian dapat membacanya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu. Itu yang pertama. Dalam perkataanmu, mari kita gunakan perkataan yang membangun. Justru di masa pandemi seperti ini, gunakan kata-kata yang positif, yang membangun hidupmu. Saya harus semangat. Jangan justru ketika pandemi masalah itu ada, justru kita makin lemah. Satu pujian yang selalu Mister sampaikan,
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Saya percaya semua orang mengalami masalah kok. Baik orang tua kita dengan pekerjaannya, dengan masalahnya, bahkan kalian sebagai siswa, bahkan Mister pun sebagai pengajar, sebagai guru juga punya pergumulan atau masalah. Tapi pegang satu firman Tuhan ini. Gunakan perkataan ini untuk menjadi teladan. Ya, gunakan buat diri kalian sendiri terutama. Gunakan perkataan-perkataan yang membangun, bukan justru melemahkan kalian, semangat kalian dan lain sebagainya. Kalau saya seperti ini, di masa pandemi seperti ini, harusnya saya semakin giat belajar. Harusnya saya semakin punya kerinduan untuk membanggakan kedua orang tua saya secara pribadi. Tunjukkan itu, kata-katakan itu. Karena itu yang memberi semangat kalian, memberi motivasi kalian. Gunakan perkataan itu yang justru memberikan semangat buat kalian, apalagi di masa pandemi seperti ini. Yang kedua, ketika kita ingin menjadi teladan, yang kedua, tingkah laku kita. Kalian sebagai siswa, Mister sebagai guru, sama-sama menjaga tingkah laku kita. Ya, kalau siswa ya belajar. Kalau apapun kita sebagai anak ya kita gunakan menjadi anak yang baik. Nah, ini menjadi poin penting kita dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kasih kita kepada Tuhan yang jelas. Yang pertama, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya membangun hubungan intim dekat dengan Tuhan. Gunakan satu hari untuk saat teduh. Penting, fokus sama Tuhan. Dan yang kedua, gunakan kasih kita untuk membuktikan bahwa kita mengasihi orang tua, ya salah satunya belajar sungguh-sungguh. Orang tua sudah bekerja mati-matian buat kita, apalagi masa pandemi seperti ini kan susah mencari uang. Harusnya kita semangat belajar, jangan justru kita malas. Harusnya jadi perenungan ya, ubah itu pola pikir kita. Yang ketiga, kalau kita benar-benar mengasihi, ya buktikan itu. Ya kita sungguh-sungguh. Nah, yang keempat yaitu kesetiaan. Yuk bangun kesetiaan kita. Orang setia itu tidak mudah begitu saja, tetapi dari sikap kita, dari tanggung jawab kita. Kalau diberi tugas ya setia, kerjakan itu. Firman Tuhan katakan kalau kita setia dalam perkara kecil, kita akan diberi perkara yang besar. Kalau kita mengerjakan PR aja, mengerjakan tugas saja, tidak setia, bahkan malas-malasan, nyontek dan lain sebagainya, dimana ketika Tuhan berikan pekerjaan, nanti kelak kalian jadi dewasa, kalian sukses, diberikan harta yang besar, saya percaya bahwa itu akan sia-sia gitu saja, karena dari awal kalian tidak setia dari perkara kecil. Tapi orang yang setia dari perkara kecil, mulai serius belajar, ngerjain tugas, ataupun membantu orang tua, setia dari perkara kecil, saya percaya bahwa ketika kalian dewasa, Tuhan kasih perkara yang besar, itu dengan mudah kalian kerjakan. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana kita menjadi teladan? Salah satunya dengan kesucian kita. Di masa pandemi seperti ini jadi perenungan buat hidup kita. Yuk sama-sama menjaga kekudusan hidup, tetap terus menjadi berkat dimanapun kita berada, baik laki-laki maupun perempuan. Kalian sudah semakin dewasa, bangun hubungan yang positif sama Tuhan, tidak berpikir yang kotor, bahkan lebih lagi membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali lagi, dengan apakah seorang muda atau kalian yang masih muda, Mister pun juga masih muda, bahkan sebagai anak juga sama-sama juga merasakan masih sebagai anak kepada orang tua kita. Bagaimana kita menjaga kelakuan kita bersih? Cuman menjaganya dengan firman-Mu atau dengan firman Tuhan. Jadi ini yang Tuhan ajarkan. Sejak dini, sejak kecil kita diajar untuk hidup dengan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kelak kalian dewasa, Mister pun juga bertumbuh semakin jadi orang tua, kita semakin terlatih. Jangan berharap seperti padi tadi. Saya percaya bahwa petani pasti akan menabur benih. Itu tandanya, itu artinya ya dari kecil dirawat, bertumbuh dan sembuh. Ketika dia bertumbuh jadi padi. Itu saja yang dapat Mister berikan firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi dengan hatiku di ayat selanjutnya ya, Mazmur 119 ayat 10 sampai 12. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kesimpulannya yang Mister dapat berikan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Ini artinya jangan iri sama mereka-mereka yang malas. Kok hidupnya malas, kelihatannya kok diberkati sama Tuhan ya. Kok hidupnya santai-santai saja kok diberkati sama Tuhan ya. Kok seolah-olah ya, ini seolah-olah ya pandangan kita. Kok mereka yang gak pernah serius kok seolah-olah dia diberkati Tuhan ya. Saya yang serius mati-matian kok sepertinya saya mengalami masalah terus. Orang tua saya mengalami masalah terus. Pesan Tuhan pada hari ini,
Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa seperti mereka. Tetapi fokuslah takut akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi takutlah akan Tuhan, pegang firman Tuhan ini. Takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 17-18. Itu saja yang dapat Mister berikan. Semoga menjadi perenungan dan memberkati kalian semua. Tetap semangat, dan saya percaya bahwa di masa pandemi seperti ini, yuk menjadi perenungan buat hidup kita. Apalagi kalian sudah beranjak naik kelas, semangat, jadikan itu motivasi buat kalian untuk menjadi berkat untuk kedua orang tua kalian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa. Tetap semangat ya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami. Apapun yang kami pelajari Tuhan, materi kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang akan memberi kami hikmat dan kekuatan lebih lagi. Berkati untuk kedua orang tua kami lebih lagi, biarlah kasih-Mu dan kebaikan-Mu senantiasa ada buat kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Tetap semangat, see you next time, God bless you all.